Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya, pemirsa memasuki hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat ini masih terpantau ramai. Sejumlah titik seperti Lingkar Gentong dipadati kendaraan sejak pagi hari. Berdasarkan pantauan tim di lapangan sejak tadi pagi, volume kendaraan belum menunjukkan penurunan signifikan, meskipun puncak arus mudik telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Jika sebelumnya kendaraan didominasi dari luar daerah, kini lalu lintas lebih banyak diisi pergerakan warga lokal dari Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis yang melakukan silaturahmi antar wilayah. Kondisi ini menyebabkan kepadatan di sejumlah persimpangan utama, terlebih jalur selatan ini juga menjadi akses menuju destinasi wisata. Ya, selain bersilaturahmi, masyarakat juga memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata, seperti ke Pangandaran dan Cipanas, Garut. Nah, di sisi lain, mulai terlihat pergerakan arus balik dini dari pemudik jarak dekat yang memilih kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan. Di hari kedua Lebaran, ini arus kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan mulai menunjukkan antrean, khususnya dari pengguna sepeda motor. Sejak pukul 10 pagi, antrean kendaraan roda 2 terlihat mengular di area pemeriksaan tiket sebelum masuk pelabuhan. Nah, para pemudik yang didominasi pengendara motor memadati jalur khusus roda 2 dan mengantre tertib untuk melanjutkan perjalanan menuju dermaga penyeberangan. Petugas tampak aktif mengatur arus kendaraan agar tetap lancar. Meski terjadi peningkatan volume, antrean masih bergerak dan belum menimbulkan kepadatan berlebih. Sementara itu kondisi di jalur kendaraan roda 4 relatif lebih lengang, termasuk di area buffer zone yang masih cukup longgar. Situasi ini menunjukkan arus kendaraan roda 2 masih mendominasi pergerakan pemudik di hari kedua Lebaran. Petugas gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, terutama menjelang arus balik dalam beberapa hari ke depan. Nyalain. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini arus mudik di hari kedua Lebaran, sudah bergabung jurnalis Berita 1 Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif di jalur selatan Jawa Barat, serta di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah ada jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat siang rekan-rekan. Ya, dan pemirsa, kita ke rekan Juan terlebih dahulu ya. Selamat siang Juan. Ini bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan siang ini? Baik, selamat siang Rolando dan juga Nisrina. Memang jika kita berbicara pada Lebaran hari pertama kemarin, tampaknya kondisi arus lalu lintas di jalur selatan ini sudah mulai lengang. Tapi memasuki hari kedua Lebaran, tampaknya kendaraan yang melintas di jalur selatan, tepatnya ada di Limbangan, kemudian ada di Malangbong hingga Lingkar Gentong mulai meningkat kembali. Bahkan volume kendaraan ini sudah mulai memadati jalur selatan sejak pagi tadi. Dan jika kami perhatikan memang apabila yang mendominasi pada momen puncak arus mudik adalah kendaraan dari Jakarta yang ditandai dengan nomor plat B. Namun pada hari ini, siang hari ini memang yang mendominasi jalur lintas selatan ini tampaknya justru plat D. Ini artinya pergerakan warga lokal ini sudah mulai terjadi. Mereka memanfaatkan momen libur Lebaran ini untuk bertemu dengan keluarga dan juga tentunya untuk menuju ke objek-objek wisata. Sementara itu Nisrina dan juga Rolando, memang masyarakat dari arah barat menuju ke timur ini tampak ramai sekali. Sementara arah sebaliknya justru sebaliknya, maksud kami justru lebih tampak lengang begitu ya. Sementara memang titik kemacetan berdasarkan pantauan kami melalui layanan pemetaan berbasis digital tampaknya terjadi di persimpangan dan juga titik-titik pasar seperti
yakni di Pasar Limbangan, kemudian ada persimpangan Pasar Bandrek, Pasar Lewo, Simpang Alun-Alun Malambong, hingga kawasan Lingkar Gentong yang menjadi rest area bagi para pemudik. Nah, kami juga memantau bagaimana situasi arus lalu lintas ini sejak pagi tadi juga padat, namun beberapa kali momen ini juga sempat ramai lancar sehingga masyarakat dapat melaju dengan kecepatan normal maksud kami. Dan mengingat juga jalur selatan ini merupakan akses nadi menuju ke berbagai destinasi wisata, oleh karena itu masyarakat memanfaatkan momen libur ini menuju ke kawasan pantai dan juga ada objek wisata di Cipanas yakni di Garut. Oleh karena itu juga mulai memasuki lebaran hari kedua ini tampaknya mulai kembali meningkat ya ke volume kendaraan di jalur selatan Jawa Barat ini. Dan dari arah sebaliknya yakni dari arah Garut, maksud kami dari Tasikmalaya menuju ke Bandung, tampaknya juga sudah mulai ada kendaraan yang melintas ini mengingat juga banyak masyarakat yang memutuskan untuk pulang kembali ke Jabodetabek ataupun juga Bandung Raya sebelum terjadinya puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Maret 2026. Sementara demikian, Rolando dan juga Nisrina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Juan Guardiola, dan berikutnya kita beralih ke Zulfakar. Zulfakar, bagaimana situasi penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni? Apakah ini masih banyak kedatangan pemudik dari Pulau Jawa ke Sumatera siang ini, atau justru sebaliknya nih, banyak pemudik yang memilih untuk kembali dini begitu ya ke Pulau Jawa dari setelah sebelumnya berlebaran di Pulau Sumatera? Nisrina dan Rolando, pada siang hari ini dapat kami gambarkan, tepatnya kami berada di loket sepeda motor di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ya. Dan nampak bisa dilihat di layar kaca Anda, cukup ada terjadi antrean yang di loket sepeda motor ini bagi para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa begitu. Adapun tadi kami sempat berbincang sedikit bersama pengendara sepeda motor ini, ada yang mengaku bahwa mereka baru melakukan mudik, artinya mereka adalah pemudik lokal yang tinggal di Lampung Selatan, kemudian hendak bersilaturahmi ke tempat keluarganya di Kota Serang ataupun di Provinsi Banten. Ada juga yang memang melakukan mudik dan memilih untuk kembali ke Pulau Jawa lebih awal agar tidak terjadinya atau tidak mengalami pada saat puncak arus mudik yang akan diprediksikan terjadi pada hari Kamis ke depan begitu ya, Nisrina dan Rolando. Dan nampak juga situasi ini memang sudah terjadi dari kami pantau sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Relatif memang sepeda motor yang berdatangan ini cenderung masih ramai begitu dan tetap melakukan antrean dengan tertib. Namun ini tidak bisa kami gambarkan bahwa sudah mencapai puncaknya ya, karena memang meski adanya antrean, nampak memang tidak adanya juga kepadatan yang berarti sehingga misalnya masuk ke jalan raya ataupun juga waktu tunggu mereka juga tidak sampai berjam-jam, hanya sekitar 15 atau 20 menit saja setelah dilayani oleh pelayan di Pelabuhan Bakauheni ini, mereka sudah bisa dapat menunggu di area parkir dan akan kemudian diangkut melalui kapal feri hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Berbeda terbalik dengan kondisi di bagian mobil pribadi ya, Rolando dan Nisrina. Nampak kami tadi sempat mengecek ke area buffer zone atau ke area kantong-kantong parkir, terlihat pengendara roda 4 ini cenderung lebih sedikit ketimbang pengendara sepeda motor ini, Rolando dan Nisrina. Nampak juga kantong-kantong parkir di area mobil tidak terisi dengan penuh, walaupun memang juga tetap ada pengendara yang memilih untuk melakukan perjalanan menggunakan roda 4 ataupun roda 2. Kita akan terus pantau, Nisrina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi Zulfakar Aidil serta juru kamera Wahyu Santiko yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya juga ada Juan Guardiola dan juru kamera Hidayat Syarif yang melaporkan dari jalur selatan. Terima kasih rekan-rekan dan selamat kembali bertugas.